Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Insyaallah di kesempatan ini kita akan coba install Langit ke-7 OS untuk menggantikan Linux Mint di sini yang sudah terinstall di laptop saya, yaitu Asus seri E202S ya. Oke, sekarang kita buat dulu bootable-nya. Nah, ini flash disknya sudah terbaca, kita close dulu. Ini file ISO-nya. Sekarang kita cari aplikasi pembuat bootable bawaan Linux, namanya USB Image Writer. Kita klik di sini untuk memilih file ISO yang akan diinstal. Ini dia filenya. Lalu kita klik open. Lalu kita klik ini untuk memilih flash disk yang akan dipasang sebagai bootable. Masukkan password, lalu klik autentikasi. Oke, bagian ini kita percepat saja. Oke, sudah selesai. Kita close. Lalu kita cek dulu hasilnya. Ada 2 folder baru yang dibuat. Lalu flash disknya kita eject. Oke, sudah lepas. Tadi sudah saya masukkan bootable-nya di sini. Ya, kita langsung masukin aja ke laptopnya. Lalu kita restart. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah terbaca. Ya, sini ada Langit ke-7. Kita masuk ke menu BIOS dengan menggunakan escape. Kita langsung pilih flash disknya. Kita disuguhkan pilihan untuk masuk ke tampilan live. Pilih saja yang paling atas, lalu enter. Nah, ini sudah masuk ke live Langit ke-7. Ini kita close dulu. Untuk proses installnya agak berbeda dari distro yang sudah kekinian. Untuk install, di sini kita perlu terminal atau di Langit ke-7 namanya konsol. Di sini kita tuliskan sudo Langit ke-7 garis install. Oke. Pilih keyboard. Di sini kita pakai US sekitar di 94%. Untuk network kita langkahi saja karena kita akan install secara offline. Bagian sumber instalasi kita pilih paling atas. Untuk hostname silahkan isi sesuai keinginan. Di sini saya isi dengan versi notebook saya A202S. Oke. Untuk lokalnya kita pilih Inggris saja. Klik huruf E lalu scroll ke bawah hingga ketemu di urutan 37%. Untuk zona area kita pilih Asia, lalu klik tombol J untuk Jakarta.
Masukkan password untuk root, lalu ulangi sekali lagi. Isi nama sebagai pengguna utama, lalu isi username sebagai nama yang akan muncul saat login. Lalu masukkan password untuk username-nya 2 kali. Untuk member group kita langsung OK atau enter saja. Pilih disk yang akan dijadikan sebagai bootloader-nya. Di sini kita pilih yang paling atas. Kita enter saja. Sekarang proses buat partisi. Pilih disk yang akan dipartisi. Kita pilih yang mudah saja, lalu klik enter. Nah, ini partisi sebelumnya saat di Linux Mint. Ini akan saya hapus semua. Partisi 1 sudah dihapus. Sekarang saya hapus partisi kedua. Oke. Untuk partisi pertama, kita kasih 1 GB yang nanti akan dijadikan sebagai bootable. Di sini kita pilih primary, lalu enter. Lalu kita buat partisi yang kedua yang nanti akan dijadikan sebagai root. Di sini saya kasih 50 GB. Klik primary. Kemudian untuk partisi yang ketiga adalah sisanya, yaitu 60 GB. Oke, sudah selesai. Di sini kita tidak perlu buat partisi swap karena L7 sudah pakai sistem ZRAM yang fungsinya sama. Lalu kita pilih write untuk menyimpan partisi ini. Di sini tulis yes. Lalu keluar dengan memilih quit. Sekarang kita masuk ke bagian file system. Kita change partisi yang pertama. Tipenya menjadi VFAT. Lalu kita mount sebagai /boot. Ya, untuk pertanyaan ini kita jawab yes. Kemudian partisi yang kedua kita rubah tipenya menjadi XFS. Lalu kita mount sebagai /root. Di sini kita yes juga. Untuk partisi yang ketiga kita rubah menjadi XT4. Yang ini. Lalu kita mount sebagai /home. Kita yes lagi. Oke, sudah selesai. Kita pilih done lalu enter. Nah, di sini kita ke setting dulu untuk melihat apa yang barusan kita buat sebelum diinstal. Di sini terlihat partisi dan file system yang kita rubah tadi. Jika sudah sesuai, kita exit dengan klik enter. Bismillah, kita enter untuk install. Disuguhkan peringatan bahwa semua partisi kita akan dihapus. Seharusnya sudah aman sebelum kita melakukan semua proses barusan. Kita klik enter. Ini sedang menghitung file yang akan dipindahkan. Oke, sudah mulai berjalan. Ini bagian ini kita percepat saja.
Alhamdulillah sudah selesai. Ada pertanyaan, apakah kita mau reboot? Kita klik enter. Oke, di saat ini flash disk-nya boleh kita lepas. Sudah masuk melalui partisi boot yang kita buat tadi. Di sini kita klik yang paling atas lalu enter. Oke. Di sini saya masukkan username password untuk mukminin yang dibuat tadi. Lalu saya enter. Dan marhaban. Alhamdulillah sudah masuk. Dan inilah hasil installnya. Ya, untuk partisinya ini yang home 60 GB. Ini yang root 50 GB. Dan ini yang 1 GB sebagai bootnya. Ini saya sertakan sedikit demo isi L7 versi lead untuk 64 bit.